Terakhir kali, mengapa bahkan tidak memberikan wajah kepada Alchemy Dao Aristocratic Family Elder dan pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch, dan bahkan secara langsung melukai Immortal Monarch, Zhan Jinrong ingin berbicara dengan dunia luar. Pergi ke situs Tuan Kota untuk menggali selebritas Tuan Kota? Tidak sabar seumur hidup. Bahkan jika itu untuk mendapatkan resep obat majemuk, ini adalah modal yang mereka gunakan untuk tumbuh dan berkembang di kota Tian. Meskipun Tianliu tidak sebagus wilayah dengan latar belakang yang kuat, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia bahkan bisa menempati posisi dominan di lembah sungai. Pertarungan berdarah di sepanjang perjalanan Jinrong jauh melampaui yang lain. Tapi setelah kata-kata itu selesai, Zhan Jinrong tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya murung dan tidak pasti. Saya sudah membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dan berani datang ke pintu saya. Mungkinkah, namun, siluetnya jelek. Tuan Kota, saya khawatir saya tidak dapat menghentikan Raja Abadi Kutub Timur, karena ada 4 orang. Kata-kata itu tidak jatuh, tetapi teriakan dingin meledak di kota Tian. Di mana Jinrong? Cepat keluar. Dengan suara keras, dapat dikatakan bahwa 1000 lapisan gelombang diaduk, yang menyebabkan kota Liu Tian meledak seketika. Bagaimana situasinya? Tanda seru. Apa pembangkit tenaga listrik ini? Biarkan Zhan Jinrong keluar untuk bertemu. Berani mengatakan hal-hal ini, saya khawatir identitas ini luar biasa. Mungkinkah beberapa orang besar datang untuk melemparkan cabang zaitun ke Qin Pil Master secara langsung? Mencurigakan di kota Liu Tian, saya melihat 4 siluet berdiri di langit, berdiri tegak, dan berpose dengan sikap ke bawah. Setelah curiga, banyak orang di kota Tian melihat tanda vertikal berwarna darah di kepala kedua orang itu, dan mereka tidak dapat menahannya. Ini adalah tembakan besar dunia. Mereka yang datang ke kota Liu Tian untuk berkunjung atau ingin berteman dengan Qin Yichen tentu saja berstatus berbagai pihak. Lagi pula, mereka takut datang ke Baskom jika berstatus rendah. Jadi, apa arti tanda vertikal berdarah itu? Mereka tidak bisa memahaminya. Noda darah yang meresap ke dalam pikiran, tanpa perlu sengaja dipublikasikan. Anda dapat menghalangi 4 pihak, karena ini adalah perwakilan dari identitas komunitas. Mungkinkah, tokoh besar dari klan dunia ingin merekrut Qin Pil Master secara pribadi? Banyak orang terkejut dengan pemikiran itu, dan jika demikian, mereka akan baik-baik saja. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik dengan sejarah panjang telah melihat di mata mereka bahwa lampu pompa berkedip, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Mereka mengakui, seolah-olah, kebencian itu. Mereka tidak berani mencemari sedikit pun. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik yang ditakuti atau bahkan ditakuti oleh semua pihak di Baskom. Teriakan dingin ini sudah cukup untuk menyebar ke seluruh penjuru kota Tian. Suara ini, di aula besar, murid Zhan Jinrong menyusut, tetapi dia menunjukkan kemegahannya, seharusnya datang. Saat berikutnya, siluet itu tiba-tiba menghilang. Tidak hanya itu, 2 aliran cahaya muncul seketika di belakang Zhan Jinrong, dan itu adalah 2 utusan kiri dan kanan. Gerakan ini, tentu saja, juga mengkhawatirkan Qin Yichen. Dengan penyempurnaan bertahun-tahun dan sumber daya yang cukup, dia dapat dikatakan telah membuat kemajuan pesat, tetapi kekuatan yang bercampur dengan teriakan dingin membuatnya tiba-tiba terbangun. Apa yang terjadi? Siapapun di kota Liu Tian berani berbicara dengan Tuan Kota Tuan dengan nada seperti ini? Sementara Qin Yichen bergumam, tubuhnya telah keluar dari mansion. Tidak hanya dia, tetapi juga banyak bintang jahat, dan banyak pita di langit sedang menjarah. Lagi pula, mereka adalah Yang Mulia Zhan Jinrong. Tuan-tuan kota sangat dimarahi. Bagaimana Anda bisa duduk dan menonton? Segera setelah saya keluar, saya berlari ke seluruh kelompok surga kolam darah, dan yang pertama secara alami memperhatikan Qin Yichen. Qin saudara, apakah kamu keluar dari bea cukai? Tanda seru. Sui Tian juga sedang menyempurnakan. Dengan usahanya sendiri dan bantuan Qin Yichen dalam kegelapan dan diam-diam selama bertahun-tahun, dia telah menetap dalam posisi yang ganas dan tubuhnya tidak biasa. Tapi baru saja bertemu, Sui Tian dan yang lainnya masih dikejutkan oleh nafas Qin Yichen. Sekarang dia hampir sama dengan Zhou Qingshan ketika dia adalah Tuan Pavilion King Lord. Meskipun kultivasi cepat, tetapi sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Saya melihat Qin Yichen dengan sungguh-sungguh. Orang seperti apa, berani berteriak pada Tuan Kota? Tidak tahu, Sui Tian menggelengkan kepalanya, tetapi melihat Zhou Qingshan mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, berani tidak menghormati Tuan Kota, bagaimana kita bisa duduk? Qin Yichen juga menundukkan kepalanya dengan sangat setuju. Tetapi Sui Tian bergegas ke depannya dan berkata, lihat postur ini. Aku khawatir itu salah. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk mengalirkan kota Tian mencari kematian. Jadi berani berteriak dengan dingin. Saya khawatir dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Setelah cahaya murid berkedip, dia mendengar dao surgawi. Saudara Qin, apakah Anda seorang ahli pil? Tolong jangan muncul sebentar.
Sui Qitian tidak bermaksud apa-apa lagi. Itu semua demi Qin Yichen. Tetapi yang terakhir memiliki alis yang rapat dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Anda tahu, saya adalah tamu resmi yang mulia. Bagaimana saya bisa bersembunyi jika terjadi kecelakaan? Dan saya harus mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan antara Qin Yichen dan Zhang Jinrong juga berangsur-angsur menjadi akrab. Mari kita periksa dulu. Tuan kota berdiri di depan. Sui Qitian mendengar ini. Saya ingin menghentikannya. Tetapi melihat semakin banyak siluet di langit, saya hanya bisa menghela nafas dan memimpin penjarahan. Jago jago jago, saat jumlah garis cahaya berubah. 4 raja abadi di timur, selatan, barat, dan utara secara alami terkejut. Dan tidak seperti Qin Yichen, sebagai pembangkit tenaga listrik raja abadi. Mereka secara alami lebih sadar akan kekuatan orang-orang yang diteriakkan dengan dingin. Aku khawatir ini hidup hari ini, bisikan Raja Abadi Kutub Barat sedikit khawatir. Tetapi tindakannya tanpa ragu sedikit pun, dan waktunya sudah habis. Pada saat yang sama, pedang kuno di belakang Raja Abadi Arktik juga pingsan. Melihat ke langit, lampu pompa setajam pedang. Tidak peduli siapa Anda tidak boleh tidak menghormati tuan-tuan kota di sini. Ya. 3 Raja Abadi Agung semuanya terbuka, berdiri di belakang Lin Huaxian. Dan di halaman, Raja Abadi Kutub Timur melihat ke langit, dan wajahnya jelek. Orang ini, itu tidak mudah. Namun, melihat siluet di belakang Zhang Jinrong, Raja Abadi Kutub Timur akhirnya harus mengertakkan gigi dan naik ke udara. Untuk sementara waktu, darurat militer kota Liutian. Ceritanya panjang, tapi sebenarnya ini adalah reaksi Qin Yichen dan yang lainnya. Tetapi hanya dalam beberapa napas pendek, langit penuh dengan siluet, tanpa kecuali. Napas terlemah juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Melihatnya, siluet yang menutupi langit sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan-kekuatan pertempuran kota Tian. Intinya mungkin tidak sebaik yang seharusnya. Ini benar-benar generasi yang ganas. Klan, ketika tanda vertikal berdarah di alis 2 orang di depan mata terlihat jelas, corak Westpol Immortal Monarch sedikit berubah, tetapi siluetnya tidak terguncang. Qin Yichen terkejut saat melihat para pengunjung. Bintang jahat lainnya mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu apa arti tanda vertikal berdarah itu. Orang-orang dari klan benar-benar datang ke pintumu. Dan tidak seperti yang lain, Qin Yichen telah lama curiga bahwa nama belakang yang sama, dan kejatuhan Zhang Jinrong hari ini, akan membuatnya sulit untuk tidak memikirkan perang tanpa celah. Terlebih lagi, apa yang terjadi selama bertahun-tahun telah membuat Qin Yichen semakin yakin. Pada saat ini, Xing Mu hanya bisa menatap dan wajahnya bermartabat. Jika dia dikunjungi oleh kekuatan lain, dia mungkin masih memikirkan dirinya sendiri. Tetapi postur hari ini, mungkin tidak demikian.